Ini barang gila. Halo guys, Dimas sini dan ini adalah Andre Anthony X. Koma yang menurut gue lebih gila daripada kolaborasi pertamanya. Jadi buat kalian yang udah pernah lihat, kemarin kita sempat todong langsung Sigit.Koma ya buat cerita inspirasinya. Kita todong ownernya Andre Anthony juga buat cerita ada apa di balik ini, dan kali ini kita bakal bongkar-bongkar. Nah, long story short, gue menemukan ada hal menarik di balik sepatu ini. Pertama, kita harus mundur dulu ke belakang, ada yang namanya Duck Boots, dimana ini adalah sepatu yang digunakan oleh pemburu. Bentuk bagian depannya mirip seperti ini, tapi biasanya pakai karet. Nah, diadaptasi kemudian ke desain ini dalam bentuk ini bukan karet, ini kulit asli. Gak cuma itu, digabung dengan konstruksi ala boat shoes, di mana ada tali ini ya, sekeliling sini 360 derajat, bisa ditarik, dikencengin, biar dapat fit yang bagus. Ini semua gila, gue bahkan menangis di tengah shower waktu mikirin sepatu ini habis dipotong, kayak baju yang lagi gue pakai ini flying crop dari Onoma. Nah, buat tahu segila apa sepatu ini, langsung aja kita gas bedah sepatunya. Ngebul bang, ngebul bang. Dan ini dia Andre Anthony X. Koma. Duck Boat Shoes adalah nama yang paling tepat sebenarnya untuk sepatu ini ya. Dimana kalau kita lihat bagian depannya ini terinspirasi dari siluet duck boots. Kalau biasanya pakai karet, di sepatu ini diadaptasi menggunakan leather. Biasa aja dong? Enggak, ini justru lebih susah. Sekarang pikirin gimana caranya pakai kulit pull up yang tebal, harus terpotong presisi dengan rapih biar bisa ngebentuk kayak gini. Mereka harus ngulik pola. Polanya ada berapa? Ada 6 panel dengan bentuk panel berbeda-beda, mulai dari samping sini, tekuk, jahit ke panel nomor 2, tekuk, jahit panel nomor 3, gitu terus sampai ujungnya sini. Dan ini adalah proses R&D, di mana untuk achieve sesuatu seperti ini, mereka bukan ngikutin pakem yang ada, tapi harus bikin sesuatu yang baru lewat hasil R&D-nya. Ini kalau gue boleh bilang, sebenarnya konstruksinya aja hybrid. Nanti kita akan bahas lebih dalam ya, di layer B untuk konstruksinya. Di sini gue mau dalemin dulu soal material leathernya, di mana yang bagian hitam ini, itu pakai pull up leather. Nah, di sini ada 2 variasi warna. Yang pertama warna hijau yang gue pegang ini, biar matching nih ya sama bajunya. Ini menggunakan material nabak, sedangkan ada satu lagi versi all black itu pakai material suede di depannya. Nah, kalau gue pribadi, gue lebih prefer yang suede karena gue tahu cara bersihinnya kayak gimana, tinggal pakai sikat aja, yang gue juga taruh linknya di bawah ya. Sedangkan kalau nabak kayak gini, ini juga sebenarnya terbilang gampang, pakai sikat yang sama juga bisa, tapi kalian bisa cari cara perawatannya lah. Intinya nggak susah. Pemilihan kulit ini bagus, durable, dan tidak sulit untuk dirawat sebenarnya. Bahkan lebih mudah daripada kebanyakan kulit-kulit untuk leather shoes yang lain. Ini menurut gue pemilihannya cukup berani dan gokil. Tapi pertanyaannya, gimana dengan daya tahannya? Tentu aja bagus, kita udah coba cek Dremel, nggak ada yang jebol, dan ini hanya berkurang sedikit. Yang buat standar kita benchmarking dengan sepatu-sepatu Eropa misalnya, ini sudah sangat durable sekali. Kita masuk ke bagian dalam, karena nggak cukup di luar aja, kita lihat ada 2 hal yang menarik di sini. Liningnya, ini ada sisa ya di bagian collar, rollnya dari bagian nabak di sini, kemudian ketemu lining leather di sini ya, dan ada lining suede-nya. Kenapa ini penting? Karena kalau kita mau gripnya lebih bagus, biasanya sepatu kulit menggunakan suede kayak gini nih ya. Ini memastikan lah nanti si kaki kalian yang udah pakai kaos kaki itu diem dan gak gerak kemana-mana, dan terbukti juga di Andre Anthony ini. Belum lagi, leather yang dipakai buat liningnya ini supple, empuk, lembut, dan nyaman banget. Heads up buat Andre Anthony, respect. Ini berarti kalau ujian udah gua kasih A semua, ini ratingnya 8 dari 10. Oke, lanjut kita ngomongin midsole-nya. Kalau ada, sebenarnya bukan midsole sih. Bagian ini lebih cocok disebutnya apa ya? Pengisi-pengisi dan insole. Pertama, yang terjadi di sini ini cukup menarik. Ada satu trik kalau kita ngomongin dress shoe, biar kerasa empuk nyaman, mereka pakai busa kayak gini nih. Ini busa latex yang empuk dan ini mengurangi rasa keras ketika kita injakan kaki ke dalam. Makanya beberapa sepatu kulit yang nyaman sejak hari pertama ini biasanya pakai busa latex. Mau brand Indonesia, mau brand
Inggris yang top of mind belasan sampai 20-an juta satu pasang sepatunya, mereka pakai trik ini. Jadi ini trik murah tapi mahal karena banyak dipakai sama produsen-produsen luar yang lain. Lanjut di bawahnya, ini semacam sock liner teman-teman ya. Jadi beda dengan boat shoes Andre Anthony yang biasanya tarik dari bawah, ini mereka bikin upper terus narik ke bawah. Dan dari situ ada sock linernya, ada alas teman-teman ya seperti ini ya. Seperti pada umumnya kebanyakan sepatu, uppernya ditempel ke sini, barulah dijahit ke bawah. Nah, ini penggunaan sock linernya cukup tebal dan cukup susah juga dibongkar karena bener-bener kuat banget. Jadi mereka lem dulu teman-teman ya, baru dijahit. Jadi ada lem dan ada jahitan, dan pas gue coba bongkar, yang ada malah robek karena memang saking kuatnya lem yang mereka pakai. Dan lemnya habis pun mereka jahit, jadi nggak usah khawatir. Kalau ini dianggap midsole, penilaian gue sih nggak gede ya, 7 dari 10. Tapi idea keseluruhannya itu eksekusinya menarik. Oke, kita lanjut ke layer A3 yaitu outsole-nya. Dimana outsole Andre Anthony ini gue langsung kasih spoiler aja, itu badak. Salah satu sepatu di kisaran harga 1 jutaan yang outsole-nya badak, dan bahkan ini menjadi salah satu benchmarking kita untuk ngomongin sole yang keras dan durable. Nah, ini juga terjadi karena mereka masih pakai material yang sama guys. Sekeras dan sebagus apa? Pertama, dengan tes Dremel kita, dia cuma berkurang 1,2 mm dalam durasi Dremelnya 20 detik. Dan ini udah ada di standar tinggi, yaitu dekat ke Vibram dan Continental, atau bahkan ada di kisaran yang sama sebenarnya dengan mereka. Ya memang perbedaannya, mereka itu Vibram dan Continental mungkin ringan ya dan tipis. Nah, kalau yang ini berat dan sturdy, tapi nggak apa-apa. Justru gue suka karakter kayak gini untuk sepatu kayak begini juga. Dan nggak cuma itu aja, untuk gripnya di permukaan kering licin itu bagus, dan permukaan basah juga masih acceptable. Sedangkan setelah kita abrasi, ini gripnya masih bertahan seperti sebelumnya, yang artinya dia excellent banget, dan gue dengan pede memberikan rating 9,5 dari 10 buat layer A3 ini. Jadi rating 8,17 rasanya udah cukup menggambarkan sebagus apa material yang dipakai Andre Anthony ini. Next, kita bakal ngomongin konstruksinya. Gue pengen minta ngezoom ke bagian depan. Ini kulit pull up 2,3 mm tebal. Dan mereka bisa lipat-lipat dan rapihin kayak begini. Ini tuh gimana ceritanya? Dua panel berbeda, lipat-lipat, ketemu, dijahit, rapih. Ini bukan amatir. Ini adalah pengalaman puluhan tahun. Dimana kalau kalian pernah tahu konten kita sebelumnya, dari hasil penelusuran, ternyata Andre Anthony adalah salah satu pabrik yang pernah handle brand global. Seglobal dan segede apa? Legend levelnya dari Inggris. Wajar kalau mereka punya kapabilitas lebih buat melakukan hal-hal di luar nalar kayak gini. Gila sih kalau menurut gue. Dari sini mereka ketemukan ya dengan upper yang bagian belakangnya didesain untuk ala boat shoes, dan dimana mereka sudah puluhan tahun juga pabriknya bikin boat shoes. Makanya ini bener, ini fungsional, si talinya bisa beneran dipakai. Jadi ya ini adalah sesuatu yang poin plus. Baru di atas aja udah dua hal unik terjadi. Boat shoes dan duck boots digabung jadi satu. Lihat ke bawah, mereka tarik itu upper, kasih alas, dilem, kemudian dijahit dengan konstruksi black stitch ya. Nggak cuma itu aja guys, ada stitching juga di samping sini ya. Ini untuk securing dari upper ke bagian solnya lagi. Oke, secara fungsional mereka nggak butuh bikin ini, tapi ini bener-bener good touch banget ya. Sampai serapi dan seniat ini. Makanya kalau kalian tanya, kok mahal sih Andre Anthony? Nggak mahal, merekanya bikin kemurahan. Justru dengan kualitas kayak gini, ya harusnya pasang harga yang mahal sekalian. Kita bertarungnya sama produsen Eropa di luar negeri. Tapi kan warga Indonesia juga pasti pengen nikmatin dong. Makanya dengan harga segini sebenarnya kemurahan, tapi kabar baik buat kita bisa nikmatin konstruksi sekeren ini. Gak cuman di situ aja, kita lihat ke dalam, ada beberapa hal bener yang terjadi di sini. Flashback beberapa tahun yang lalu kita pernah bongkar bikinannya dari pabrik Inggris, namanya Church's, di mana mereka melakukan hal yang sama. Ini insole leather dikasih busa latex, terus ditempelin ke alasnya yang leather tebel. Buat apa? Ngurangin pegel atau sakit ketika kita pakai. Dan ini rumus yang sama digunakan oleh beberapa brand sepatu kulit legend asal Indonesia juga, dan dilakukan kembali oleh Andre Anthony. Ini murah, tapi ya tadi itu ya bikin kerasa mahal kayak sepatu belas-belasan juta. Gak cuma di situ aja, kita lihat ke dalam sini, ini ada sangsnya juga, besi panjang untuk menjaga. Nah, ini fungsinya apa? Biar bagian flutter dan arch kita itu tersanggah dengan baik. Nanti gue akan bahas apa impact-nya saat dipakai berdiri lama dan berjalan. Ya, gue spoiler aja, itu bagus banget. Ada beberapa detail-detail, tapi gue yakin kalian pasti bosan kalau gue breakdown. Gue kasih contoh aja, bagian sini nih ya. Mereka ngebentuk bagian heel-nya ini deep dan locking sehingga cukup bagus dan diem
medium, ditambah lagi dengan tambahan suede-nya, ini kunciannya tambah bagus lagi. Masih kurang bagus karena collarnya kan agak lebar sebenarnya. Memang dimaksudkan seperti itu, tinggal tarik talinya yang ini sampai ke depan untuk dikencengin. Biar fitting collarnya bagus banget, dan ini memang kelebihannya buat shoes ya dibandingkan dengan loafers. Lihat ada yang di belakang, ini kulit dua, cubit gini tarik. Buat apa? Membentuk bagian heel yang deep dan locking. Kalau kalian berpikir ini cuma ornamen, enggak. Ini begitu udah dipotong, dia ngebuka jadi melebar. Ini pas sebelum dipotong, dia masih ini nih, masih cukup bentuknya masih cukup presisi gitu ya. Memang harus diakuin ini bukan yang terbaik, tapi ini sudah sangat baik. Nah, lo kebayang nggak? Makanya gue yakin banget buat kasih rating layer B ini 9,25 dari 10. Next, lanjut layer C. Pertanyaannya, gimana kalau sepatu ini dipakai dan support-supportnya gimana terhadap kaki kita? Oke, tadi sebenarnya udah gue sempat singgung dikit apa yang terjadi di bagian tumit ini, dan itu sudah sangat bagus sekali. Gak cuman itu, kalau kita ngelihat dengan support-support yang ada sengsnya di sini, itu membuat bagian arch atau lengkungan kaki kita tersangga dengan baik. Makanya wajib banget sebenarnya sepatu kulit itu tuh punya sengs ya. Ini kemudian berpengaruh sama pengetesan kita berdiri. Jadi gue berdiri sekitar 4 jam di berbagai macam permukaan, mau itu karpet, mau itu lantai, keras, empuk, dan nggak pegel. Gue merekomendasikan sepatu ini biar nggak pegel berdiri ya, karena ini salah satu sepatu yang bisa dicoba juga. Udah gitu, untuk bagian depannya pun dia bisa bisa locking dengan baik berkat penggunaan talinya ini. Dan gak cuma itu aja, secara geometri sepatunya ini cukup kokoh dan sangat percaya diri rasanya ngelangkah buat naik turun tangga ke KRL misalnya, atau mau naik turun kendaraan umum apapun ya yang banyak akan jalan naik turun tangga, gue rasanya sangat pede sekali jalan pakai ini. FYI aja, gue juga punya masalah overpronasi di kaki, dan feel-nya justru menggunakan sepatu kayak gini lebih kokoh dan lebih secure dibandingkan pakai sepatu support / stability dari brand Sport Global. Sekeren itu teman-teman ya. Bayangkan aja, ya memang tidak spesifik sama Andrea Anthony. Kalau kalian meluaskan pandangannya sama banyak brand-brand sepatu kulit yang proper, yang udah di atas 1 juta, 2 juta tentunya, hal ini banyak akan teman-teman temuin. Nah inilah yang kenapa gue sangat mengadvokasi beli sepatu kulit itu di atas 1 juta. Karena skillnya beda, kalian bayar untuk artisan kelas tinggi. Ya, minimal kalau kalian bayar 1 juta, dapatnya proper, hasilnya bisa dinikmatin, benefitnya nyata. Oke, biar tahu sebagus apa sepatu ini kalau dipakai, gue kasih tahu aja ratingnya 8 dari 10 untuk di layer C ini. Jadi ini approve. Intermezzo aja, kemarin gue ngobrol sama Dokter Tirta pas lagi nyobain sepatu ini, dan dia juga kepo banget apa yang terjadi sama sepatu ini, dan kita ngobrol. Ini jujur gue menceritakan banyak sekali decak kagum gue terhadap apa yang dilakukan sama Andrea Anthony. Dan ya memang Dokter Tirta juga ngakuin dari pertama kali dia lihat spill-nya kayak begini sampai ngelihat siluet benerannya, itu memang beneran bikin kagum. Kalau kalian nggak ngerasa cocok karena desainnya, it's okay. Tapi gue mau ajak teman-teman, ada sesuatu yang bisa di-appreciate dari teknik-teknik pembuatan sepatu kulit kayak gini, dan buat kalian yang ngerti, pasti bakal bener-bener geleng-geleng kepala, berdecak kagum. Sekarang karena ini buat jalan ya, gue mau kasih sedikit gambaran apa yang terjadi saat dipakai buat jalan dan berdiri. Tadi gue udah jelasin, ini di layer D tidak akan terlalu muluk-muluk, gue cuman bakal bahas satu. Fittingnya dia lebar, jadi enak buat kaki lebar, tapi tetap ada hal yang terjadi di sini, kalian perhatiin ya, ini taperingnya lebih mengerucut. Bahkan kalau dibandingin sama boat shoes standarnya Andrea Anthony, itu oke, nggak masalah. Memang lebarnya ini bisa di 106 mm ya di ball of foot, tapi taperingnya memang menyempit, yang ini mengakibatkan sedikit nabrak buat kalian yang kakinya lebar kayak gue. Jadi kaki gue itu lebar banget, bagian jempol luar kanan kiri ya sama kelingking luar itu nabrak pas dipakai jalan lama, tapi ini masih bisa ditoleransi dengan cara kita bisa pakai kaos kaki yang cukup tebal, terus kita juga pakai fitting yang baik, maksudnya jangan terlalu kecil juga. Kadang-kadang ada orang yang salah fit, itu bisa banget meminimalisir. Tapi FYI aja, untuk jalan, untuk berdiri lama, durasinya kita ngetes masing-masing 4 jam ada kali ya lebih ya. Dan gue pun commuting, kemarin gue coba ngetesnya juga di Jakarta, kita cobain juga di Bright Spot gitu. Ini sangat approve untuk jalan, meskipun memang harus ada manajemen ekspektasi. Kalau kalian jalannya banyak sekali,
tetap akan lebih nyaman ketika pakai sneakers misalnya ya. Tapi untuk fungsi-fungsi jalan yang terbatas dan mencari support, ini jauh lebih enak apalagi ketika kalian pakai buat berdiri. Heads off, gue harus kasih tahu, nyaman atau nikmatnya berdiri pakai Kayano, ini jauh lebih enak lagi. Kalau ditanya adakah room for improvement dari sepatu ini, sebenarnya ada. Yang pertama, ini bukan buat di-improve banget sih, lebih ke catatan kita sebagai user. Heel to toe drop sepatu ini terbilang agak tinggi. Di bagian heel 36,6 dan di bagian depan 15,7 itu membuat tidak ideal buat beberapa orang. Please adjust accordingly. Terus sepatu ini mau dibilang gimana pun memang faktanya berat. Jadi balik lagi, tidak semua orang akan suka atau doyan, tapi buat kalian yang senang sama sepatu boots yang kokoh, itu justru malah berbalik jadi USP. Sisanya nggak ada, isu gue cuma nabrak di bagian jari dan overallnya fitnya nyaman sekali. Nah kalau kita lihat lagi, USP-nya justru jauh lebih banyak. Yang pertama dari segi desain, dia unik banget, dan kalau kalian mengapresiasi craftsmanship, ini adalah sepatu dengan tingkat kesulitan tinggi yang dibuat dan dieksekusi dengan menarik, apalagi harganya terjangkau. Ini udah hard to miss sih, ini bener-bener sesuatu yang wah gila, kita dapat murah, ini puas dan enak gitu kalau bahasa sederhananya. Belum lagi dengan konstruksinya yang black stitch itu juga kokoh dan kita dapat barang yang durable juga ya, khasnya sepatu kulit yang baik ya teman-teman ya. Ini susah sih untuk dikalahin, apalagi mungkin gue nambahin aja, ini untuk berdiri lama juga nyaman. Jadi rating 8,56 dari 10 menurut gue sangat fair untuk menilai sepatu Duck Boot Shoes ini. Nah, saran gue sih sebelum kehabisan, kalau lo cocok dan beresonansi juga sama desainnya, sama value-value-nya, kata gue gas sih. Ini salah satu collab yang menurut gue harus diapresiasi, angkat tangan tinggi-tinggi, respect Sigit dari Duet Koma dan Andre Anthony. Gila menurut gue. Nah, gimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di Bedah Sepatu selanjutnya.